Dan tadi keluar hasilnya, puji Tuhan, negatif. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya perlindungan Tuhan Yesus. Iya, Pak. Sempurna. Tuhan berkati Ibu Messi. Amin. Ayo, ada yang mau kesaksian lagi? Shalom, Lia mau bersaksi. Ya, Terima silakan. kasih Tuhan Yesus. Walaupun lagi batuk, pilek, lagi nggak enak badan, Lia mau ngucap syukur sama Yabes punya keluarga di FM. Terima kasih semua keluarga di FM. Terima kasih. Ada lagi? Pak Domingus mungkin mau bersaksi? Ya, Pak Domingus silakan. Ya, Pak Domingus, silakan Pak Domingus. Apa ya? Ya, nyanyi boleh. Nyanyi boleh. Sangat banyak baik kemurahan Tuhan ini nih, wah. Ya, betul. Harus nyanyi, Bu Pak Domingus. Kita belum pernah dengar main gitarnya nih. Ayo, silakan. Ya. Tadi kan sudah dipegang-pegang tuh gitarnya. Ya, itu gitarnya ada di sementara doa tadi, Pak. Di sampingnya. Pak Joni mungkin yang mau bersaksi. Lempar-lemparan. Saya bersyukur ya, saya sama Tuhan saya sangat bersyukur, Pak. Teman-teman yang ada di FM, saya sangat bersyukur. Itu ya, Tuhan itu bagi saya itu wow, sangat luar biasa gitu. 2 hari yang lalu itu saya berdoa, Tuhan, ini semua sudah ada, tapi masih ada satu Tuhan yang membuat pekerjaan ini tidak berjalan gitu kan. Saya sementara bangun pos PI di kampung, fondasinya itu sudah selesai bulan lalu, itu awal-awal bulan lalu. Aduh, saya bilang, wah ini masalah, tidak ada kerikil ini, bagaimana caranya? Besi semua sudah ada semua. Wah, Tuhan, apakah saya harus tunggu yang satu ini untuk kerja gitu? Akhirnya, wah 2 hari yang lalu itu saya bangun pagi, biasanya saya doa itu jam 5. Jam 5 itu saya berdoa. Tiba-tiba ada suara, jangan pakai besi aja dulu supaya kamu cepat selesai. Jangan pakai besi ya, kamu pakai kayu saja. Kamu kan banyak kayu, kamu buat aja pakai kayu sajalah dulu gitu. Akhirnya saya cerita sama mantan pacar ini, istri maksudnya. Saya cerita ya, saya dapat konfirmasi dari Tuhan biar pekerjaan ini jangan ditunda-tunda ya. Bagaimana kalau pakai kayu saja gitu. Akhirnya kami, oh iya juga ya. Kenapa kita harus larut dengan menunggu satu ini untuk kita kerjakan. Atau juga yang dikatakan gereja kan pribadi kita. Gedung adalah tempat persekutuan. Yang penting kita ada tempat untuk belajar firman, untuk lebih leluasa. Gitu kan. Akhirnya di situ kami, saya coba bercerita sama Pak Gembala di FM. Pak, saya boleh nggak saya ini gitu. Kebetulan kami punya sesuatu gitu kan. Akhirnya saya mau kirim di FM duluan, ternyata saya kirim di grup saya yang satu. Saya kirim di grup saya yang satu, salah kirim. Ternyata salah kirim gitu. Pak, baru hari ini doa saya dijawab Tuhan. Saya bingung bagaimana caranya untuk dapat sarung sumba katanya. Hah? Ini siapa ini di FM ini gitu kan? Kan yang di sini bukan di FM tapi di grup Hamba Tuhan API Asosiasi Pendeta Indonesia ya, Pak ya. Hati itu, wah ini grup yang mana ini? Akhirnya saya di tag di situ. Saya mau pesan kain, saya butuh 6 lembar. Kain harga di Sumba itu berapa? Wah saya cerita kain di Sumba harganya 600. Iya, saya butuh 6. Besok saya langsung transfer ya. Gitu. Malah dari budget yang kami punya itu yang hanya ada tersedia 5 lembar, malah diminta lagi 6 lembar gitu. Wah Tuhan, saya hanya punya 5, yang satu dapat di mana gitu kan. Akhirnya saya coba cerita sama kawan. Wah, sinyalnya. Mati.
Domingus. Ada Domingus. Puasa ada kawan ini lagi ikutnya dia. Coba gini, oh ya saya mau. Minta maaf, ada yang telepon saya jadi. Akhirnya di situ singkat ceritanya ya sesuatu yang tidak kami pikirkan. Hanya salah kirim saja itu ternyata Tuhan pakai semua untuk menolong memberkati hambanya. Nah di sini kesaksian saya sih ya bagaimana bahwa 4 mata angin yang mata angin yang Tuhan sediakan dari barat, timur, utara, selatan itu, Tuhan pakai semuanya itu untuk melengkapi apa menjadi visi misi hamba-hambanya. Tapi satu yang saya mau belajar adalah tidak bosan-bosan saya bersaksi tentang ketika Tuhan izinkan saya untuk berangkat ke Korea. Nah di situ Tuhan mau supaya saya membuang semua segalanya. Puji Tuhan. Kok berhenti lagi? Saya tidak boleh. Ada telepon masuk. Gitu ya. Raja Naaman adalah orang yang khusus ketika mendapat perintah dari utusan Tuhan atau Nabi Allah, akhirnya dia harus berkata, saya ini raja, saya tidak mau pergi di Sungai Yordan untuk mencelupkan diri saya. Artinya jangan sampai sesuatu yang ada dalam diri saya itu menjadi penghalang untuk Tuhan menolong memberkati diri saya. Dan itu sangat-sangat menguatkan saya. Ya Tuhan, saya buang semua segalanya yang ada dalam diri saya, biar Tuhan sendiri yang bekerja sepenuhnya dalam hidup saya. Ya, jadi saya sangat diberkati ketika saya berada dalam sebuah masalah. Di situ saya melihat pertolongan Tuhan mengangkat saya, memperlihatkan dia hadir dalam hidup saya, bahwa begitu dia real dalam pribadi saya. Karena sekali lagi sebelumnya saya hanya mengenal Tuhan itu hanya sebatas saya angkat ya. Tapi ketika saya ada dalam masalah, saya betul-betul merasakan dia adalah Immanuel, dan dia betul-betul ada di my front, my back, di side, ada semua. Dia hadir dalam hidup saya. Jadi saya bilang, ya Tuhan, saya tidak berkata lagi, itu kata dia Tuhan seperti itu. Tapi saya sudah mengalami. Dari situ, ketika saya ada dalam sebuah masalah, baru saya betul-betul mengalami pertolongan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan yang pahit ya, tapi sebenarnya untuk pangkas itu sebenarnya tidak asik sebenarnya. Tapi itu harus dipangkas, harus dibuang, sekalipun tidak asik, harus dipangkas semuanya itu. Supaya Naaman tahir dari kustanya, dia harus membuang perkataannya. Saya raja, masa saya disuruh dari orang ini? Malah dia suruh sama anak-anak buahnya saja untuk menghampiri saya. Kenapa bukan Elisa yang datang menghampiri saya? Lalu dia mengangkat tangannya, goyang-goyang-goyang. Lalu saya tak sembuh dari penyakit itu. Supaya jangan ada pikiran itu. Saya ini raja, saya punya jemaatan seperti itu. Karena bagi saya pribadi, ketika saya memiliki sebuah konsep pola pikir seperti itu akan menjadi penghalang untuk Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam pribadi saya. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, saya betul-betul, ya Tuhan, kemarin itu ketika saya dapat masalah di Singapura, ya tidak apa-apa, ditolak di Singapura, uang masih ada, masih bisa langsung beli saja, banyak kawan gitu, masih ada uang untuk beli tiket. Ternyata sebenarnya Tuhan mengajar saya untuk saya betul-betul jangan mengandal yang realita, tapi saya betul-betul mengandal yang vertikal, jangan yang horizontal saja. Jangan mengandalkan yang kelihatan dengan mata saya, tapi saya betul-betul mengandalkan dia yang ada di atas atau yang vertikal. Saya ingat juga Raja Daud ketika dia berada dalam sebuah masalah, dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Tuhan. Jadi syukur. Jadi kesaksian saya adalah ketika kita membuang segala yang ada dalam diri kita, apapun yang menjadi derajat kita, apapun yang menjadi posisi kita dalam gereja, dalam pekerjaan kita di bidang apapun, ketika kita membuang semua segalanya itu, maka Tuhan akan bekerja secara utuh, secara sempurna betul dalam hidup saya secara pribadi, mungkin dari kita semua. Intinya saya sih betul dalam pribadi saya sebenarnya saya adalah orang yang lebih bersyukur dari semua.
Bahkan yang ada tercatat di Alkitab pun saya bilang, wah saya ini Tuhan lebih bersyukur. Karena saya tahu tentang Tuhan sampai Tuhan mati di atas kayu salib. Saya ingat Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Masuk dalam penjara, dia suruh orang. Tanya dia, apakah dia yang sudah datang atau kami masih tunggu yang lain. Khawatir. Terkadang secara manusia mungkin ketika kita diizinkan sebuah masalah, terkadang kita khawatir. Bahkan kita berada dalam posisi untuk kita berkata, iya ya Tuhan tolong saya tidak ya. Apakah Tuhan betul sih hidup atau tidak? Terkadang kita bimbang tentang Tuhan ketika Tuhan mengizinkan sebuah masalah dalam hidup kita. Sebenarnya itu hanya menguji. Benar kita orang ketika saya di Salatiga itu, apakah kita atau ketika kita ada masalah lalu kita mulai suam-suam kuku di dalam Tuhan. Artinya kesaksian saya sih, saya melihat Tuhan begitu menolong, membukakan jalan bagi saya secara pribadi dalam menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Sumba, agar jiwa-jiwa yang ada di Sumba tidak lagi mereka mempercayai, betul-betul mempercayai yang adalah pribadi Allah yang sudah datang di muka bumi ini. Karena kami di Sumba itu kan selalu, wah kita harus, kalau ada orang yang mati, ya kita harus berdoa kepada orang-orang yang mati supaya keluarga kita yang baru mati ini dijemput oleh orang yang terlebih dahulu mati supaya dibawa masuk ke surga. Gitu. Jadi kalau jadi singkat mungkin kesaksian, mungkin nanti banyak bisa makan waktu lagi nih. Kalau saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan mungkin banyak mati-mati. Sinyalnya. Ya, makasih Pak Demenggus. banyak, tapi takut nanti itu ya. Selalu sukacita sajalah, karena memang Tuhan adalah Tuhan yang real. Terima kasih Pak Gembala dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Domingos, Tuhan Yesus berkati. Silakan Pendeta Lipat. Oke. Sebelum masuk firman. Sebuah lagu ya. Tuhan Yesus berkati. Berserulah kepada Tuhan dalam masa kebimbanganmu. Berserulah kepada Tuhan dalam masa kepicikanmu, bahwa Tuhan akan meluputkan dalam masa kesesakanmu, bahwa Tuhan akan meluputkan dalam masa aniaya dunia. Berharap dan bersandar kepada Tuhan, berjaga dan berdoa siang dan malam. Musuh-musuhnya di udara bagaikan singa mengaum, mencari bangsa yang dapat diterkam. Rabi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, urapi kami dalam melayani-Mu. Urapi
dengan kuat kuasa Roh Kudus. Urapi kami dalam melayani-Mu, melayani-Mu, melayani-Mu. Ya, silakan. Silakan Bu Ipon. Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Engkau Allah yang selalu menjawab segala doa-doa yang kami pohonkan. Engkau Allah yang selalu memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang kami alami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Engkau yang selalu menolong kami ya Bapa. Saatnya hamba akan berbicara, Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya kuasa dan urapan, otoritas, hikmat daripada Engkau menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Agar supaya Tuhan setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Tuhan saja yang memberkati. Saya mengucap syukur karena kasih setia yang besar yang terjadi dalam kehidupan saya. Allah selalu tempat perlindungan kami, tempat perteduhan kami, tempat pelarian kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saya nggak lama-lama menyampaikan firman, sebab saya juga sekarang ini kan lagi ada gereja ya, gereja namanya GSS ya, namanya GSS dan jemaatnya begitu banyak ya saudara. Perkembangan ini sedang berlangsung cukup luar biasa, jemaatnya begitu banyak. Gereja namanya GSS, gereja 1 jam saja. Gereja 1 jam saja. Itu sudah semua, sudah apa namanya? Firman Tuhan, pujian, pengumuman, apa semua sudah ada di situ. Gereja 1 jam saja. Gereja ini apa namanya cukup banyak jiwanya ya. Kalau di Jakarta mungkin belum terlalu itu ya, tapi di luar dari Jakarta itu jemaatnya itu begitu banyak. 1 jam saja. Jadi rupanya kemajuan zaman juga kita harus serba cepat ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya memang karena juga COVID ini mengakibatkan orang lebih banyak apa namanya di rumah ya, lebih banyak di rumah ya karena kan sudah berapa tahun ya terkurung di rumah. Jadi mengakibatkan orang untuk keluar juga satu juga mungkin rada takut ya berkerumun dengan orang banyak, bertemu dengan orang banyak gitu ya. Apalagi kalau duduk bersebelahan gitu kan masih ada takut-takutnya juga kan ya. Memang kita sih punya Tuhan, apa namanya Tuhan pasti tolong, tapi kan Tuhan juga berkata kepada kita juga harus berjaga-jaga ya. Udah tahu lagi wabah mau seenaknya aja makan, buka masker, ngomong gitu ya. Kita juga harus pakai hikmat itu ya. Memang ada Tuhan, tapi Tuhan bilang juga harus pakai hikmat, harus berjaga-jaga. Nah, gereja 1 jam saja ini begitu banyak orang yang datang gitu. Sementara gereja yang lain yang lama gitu ya, orang makin sedikit. Nah, di sini saya lihat begini, iya ya. Kalau menurut survei yang ada, apa namanya konsentrasi manusia itu hanya 15 menit. Ya, dia fokus, dia dengar firman Tuhan apa itu dia fokus. Sesudah 15 menit itu dia sudah nggak fokus, pasti kakinya udah selonjor, udah goyang kiri, goyang kanan, ya, udah colek kiri, colek kanan. Apalagi yang lebih seru lagi bagi-bagi permen di belakang, ada yang sudah atur posisi, ya, atur posisi supaya bisa tidur, ya. Dan gereja 1 jam saja ini begitu banyak orang, ya kan? Saya juga berpikir begini,
Gereja 1 jam saja. Yang penting kan firman Tuhan sudah diberitakan di situ. Apapun keadaannya, firman Tuhan sudah mereka dengar. Dan ya kan sekarang dalam keadaan begini mereka mau cepat-cepat pulang. Dan puji Tuhan itu berkembang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya lihat, waduh, itu 1 hari sampai berapa kali kebaktian ya Pak? 1 hari sampai berapa kali kebaktian dan Jumat berjubel itu datang ke situ ya. 1 jam saja. Gereja 1 jam saja. Aduh, puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Dia selalu memperhatikan, melihat apa yang menjadi kebutuhan kita semua. Amin. Ya, saya akan suruh Pak Yohanes dulu, ada kitab nggak Pak Yohanes di situ? Baca dari. Jangan suruh minta tolong. Oh, minta tolong, Pak Yohanes, minta tolong. Siap. Oh, siap kok dia. Ntar ya saya jadi lupa ini. Itu jadi hilang ya Pak. Filipi berapa? Filipi 4 ayat 13 Pak Yohanes. Filipi 4 ayat 13. Yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Terima kasih Pak Yohanes. Oh iya, terima kasih Pak Yohanes. Sampai lupa berterima kasih. Terima kasih Pak Yohanes, Tuhan memberkati. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini adalah ayat yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita tahu ayat ini adalah ayat yang sangat terkenal. Ayat yang sangat terkenal dipakai di mana-mana ditulis. Bahkan kalau Bapak Ibu mengingat dulu waktu Mac Tyson bertinju, terus dia punya lawan kan Bapak-bapak pasti tahu ya, dia punya lawan Holyfield ya kalau nggak salah ya. Ya punya lawan Holyfield. Nah di baju daripada Holyfield itu tertulis Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus. Dia taruh di bajunya dia. Dan saudara tahu akhirnya yang terjadi apa? Kupingnya si Holyfield digigit oleh si Mac Tyson. Saya tertawa waktu lihat kok digigit gitu. Saya bilang begini Pak Ari, awas kamu hati-hati kalau berita firman. Nanti ada orang gigit kuping kamu. Kan Holyfield yang bawa di bajunya segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Jadi saya bergurau dengan Pak Ari. Hati-hati kalau kamu bicara firman, kalau ada orang dekat, pegang kuping kamu, takutnya digigit kupingnya. Gitu ya. Karena Holyfield bawa pakai ayat itu sehingga kupingnya digigit oleh Mac Tyson. Akhirnya Mac Tyson kan kalah ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ayat ini seringkali ditaruh di mana-mana. Kalau ada orang misalkan dia kan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Mereka berpikir bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, maksudnya kekuatan daripada Tuhan. Mereka berpikir bahwa kekuatan fisik saja, ya. Tapi sebenarnya di dalam ini Paulus berbicara kepada saudara dan saya bahwa kekuatan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah kekuatan di mana kita sanggup menghadapi badai apapun. Ya, badai apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita sanggup. Tetapi ada banyak orang menulis ayat-ayat ini atau memakai ayat ini, Filipi 4 ayat 13, kalau mereka mau pertandingan basket, kan segala perkara dapat tanggung di dalam Dia. Jadi maksudnya dia kekuatan segala perkara. Jadi kekuatan pikiran mereka seperti itu. Sehingga kalau ada pertandingan di sekolah-sekolah, di mana-mana pertandingan basket atau pertandingan bola, pertandingan apa saja, ayat ini pasti dipakai. Karena apa? Di dalam pikirannya berpikir bahwa Tuhan pasti kasih kekuatan. Yang dia pikir kekuatan fisik, gitu ya. Jadi pasti
pasti mereka taruh ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Itu, dan kalau misalkan ada anak-anak mau ujian, ya, mereka pakai juga ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sedangkan kita tahu bahwa Paulus mengajarkan Filipi 4 ayat 13 ini, dalam dia menulis ayat ini, dia dalam keadaan di penjara. Bapak Ibu tahu dia di penjara. Kita boleh lihat, coba Pak Yohanes tolong baca di ayat 11, Filipi 4 ayat 11. Sampai ayat 11 dan 12. Ya, 11 dan 12 dari Filipi 4. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, terima kasih. Itu Paulus menyatakan, dia menulis surat ini untuk saudara, untuk jemaat-jemaat yang ada, yang di Filipi itu dia menulis surat ini, bahwa pada saat dia menulis surat ini, dia berada di dalam penjara. Dan kita tahu kalau orang berada dalam penjara itu sesuatu yang bukan main-main. Amin. Semua serba kurang. Ya. Baik dalam hal jamnya nggak bebas. Kalau kita di rumah kan beda dengan orang yang hukuman. Kalau kita di rumah mau setel TV, ayo. Mau makan, ayo. Mau apa lagi? Mau baca koran, ayo. Mau telepon, ayo. Semua kan serba bebas kalau kita orang yang di luar, ya, orang yang merdeka nggak di tahanan. Tapi kalau orang di dalam tahanan, segala sesuatu tuh ada jamnya. Jangankan untuk kegiatan dia pribadi, dia mau beribadah aja. Kalau saya sering melayani di penjara, itu ada jamnya. Dia mau beribadah ada jamnya. Kalau dia bilang jam 11 harus sudah masuk kamar, ya gitu, masuk ke sel tahanan kamar, itu jam 11 kurang 5 kita harus sudah selesai yang khotbah. Ya, walaupun sinyal, kalau kan sekarang kan serba online ya, walaupun sinyal atau apa gitu ya agak terlambat, tapi jam 11 kurang 5 mereka harus kembali ke kamar. Nah, di dalam penjara semua merasa, atau dia merasakan, Paulus merasakan kekurangan apa? Kekurangan kebebasan dan dalam tekanan. Ya, di penjara itu nggak enak. Apalagi kalau misalkan satu kamar itu ada yang satu kamar ukurannya cuma kecil, di situ ditumpuk, tidur kayak ikan teri gitu, satu ke kiri, satu ke kanan, kaki nggak bisa dilurusin. Tapi Paulus adalah orang yang luar biasa, dia sanggup menulis semua itu. Dia mengatakan, aku tahu apa artinya kelimpahan dan aku tahu apa artinya kesusahan. Paulus mengatakan ini karena dia sudah mengalami. Kita juga membaca Paulus, dia berkata berapa kali dia dirajam, berapa kali dia dipukul. Tapi Tuhan adalah penolong. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berbicara tentang arti kelimpahan. Aku tahu apa itu arti kelimpahan. Aku tahu apa itu arti kekurangan. Bapak Ibu, saya sudah mengalami semua itu. Kami di dalam perjalanan kehidupan kami hanya melayani full time, ya. Segala sesuatu adalah anugerah daripada Tuhan. Segala sesuatu adalah belas kasihan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada punya belas kasihan, mungkin kita nggak kuat. Saya mungkin pernah bersaksi suatu kali anak saya, kami nggak ada pelayanan, ya. Memang Tuhan izinkan, kami harus di rumah. Udah beberapa hari nggak ada pelayanan. Berarti kalau nggak ada pelayanan, kami kan hanya hidup dari ayapan firman Tuhan. Kalau kami pelayanan, berarti kami ada berkat untuk kami konsumsi, ya gitu ya. Dan udah beberapa hari kami tidak ada untuk membeli sesuatu, ya. Nah, terus jadi untuk membeli beras waktu itu anak saya masih kecil, nggak ada uang. Nah, jadi
ada beras yang sudah berapa hari yang lalu saya sudah masak, saya bikin beras cuma sedikit itu saya taruh banyak air jadi seperti bubur untuk kami makan sekeluarga. Jadi seperti itu hanya beras putih. Dan anak saya bilang, "Mami, lapar," katanya. Saya bilang kecil, saya bilang tunggu berdoa saja. Dan sudah 2 hari anak ini nggak makan. Bapak Ibu, kami hanya berdoa. Tiba-tiba ada orang klakson dari depan, nurunin beras 1 karung, nurunin ikan, segala macam. Sehingga di dalam menyampaikan firman Tuhan, saya tahu apa itu arti kekurangan. Karena saya sudah merasakan. Kelimpahan, saya tahu. Saya nggak punya kerjaan tapi bisa bolak-balik ke luar negeri. Saya bisa nginep di hotel berbintang. Mau bintang berapa? Bintang 1000 juga sering. Ya. Tanpa atap. Hotel bintang 5, bintang 7, hotel bintang 1000 itu tahu nggak bintang 1000 tanpa atap. Ya kalau kita pelayanan di desa-desa kan, iya kan, udah tidur di atas tanah. Langit bagai atap rumahku. Jadi nyanyi seperti itu kan. Jadi hotel bintang 1000 udah kami rasakan. Mau apa? Serba pencet. Kalau ke Jerman kan serba tit. Ya, iya kan. Ke Korea juga serba begitu. Ke Jepang juga serba begitu. Jadi kami tahu apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Amin. Nah, Paulus dalam hal ini adalah suatu teladan yang dia sudah sampaikan untuk saudara dan saya. Teladan yang luar biasa. Di mana Paulus selalu merasakan puas, bersyukur. Nah, ini paling sulit di dalam kehidupan saudara dan saya. Merasa puas. Pak Hari selalu khotbah begini. Ada orang dikasih mobil 1 masih kurang. Pengen mobil 2. Dikasih rumah 1 masih kurang. Pengen rumah 2. Dikasih apa lagi? Barang-barang yang mewah, pengen lagi yang ini. Tetangga punya mobil yang lain. Ada tuh di grup tuh, ada siapa yang pernah kasih tuh. Di Pak Koming kayaknya yang pernah kasih tuh. Tetangga dilihat dia panggil suami, tuh sebelah tetangga sudah punya mobil baru, saya juga mau. Terus suaminya bilang begini, "Oh, kalau begitu saya juga ada permintaan." Kata istrinya kan bilang, panggil suaminya, "Pak, sini saya coba kamu lihat tetangga sebelah tuh punya mobil baru, punya rumah baru." Istrinya minta begitu sama suaminya. Suaminya balas begini, ada tuh saya baca tuh di grup FM. Suaminya balas begini, "Oh, kalau gitu Mama, aku juga punya permintaan." Istrinya tanya, "Minta apa, Pak?" "Aku juga mau punya istri baru." Ada permintaan. Karena apa? Istrinya nggak pernah merasa puas. Kata Pak Hari, nggak pernah merasa puas. Asal jangan saja dia minta, "Tuhan, saya juga mau punya istri baru." Yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya perasaan puas. Amin. Amin. Kalau kita sudah merasakan perasaan puas, apa-apa merasa cukup, ya, apa-apa merasa cukup, kita akan bersyukur dengan keadaan yang ada. Seperti yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan kepada saudara dan saya perasaan merasa diri cukup dengan keadaan apapun. Nah, Paulus dalam penjara menulis pada saat itu dikatakan di ayat-ayat sebelumnya dan selanjutnya, kalau Anda baca perikop ini, dikatakan sempat Paulus tidak dikirimi apa-apa oleh jemaat. Nah, Anda tahu, saya waktu dengan di penjara itu, mereka kalau pakai sampo, 1 saset sampo yang kecil itu, yang harga 500 perak, itu bisa dipakai untuk berapa orang? Ya, karena kurang gitu ya, karena kurang. Dipakai untuk berapa orang? Begitu juga kalau kami bawa minyak kayu putih. Minyak kayu putih dibagi bukan untuk karena kan banyak ya, apalagi kalau ke Nusa Kambangan itu banyak sekali tahanan-tahanan di situ. Jadi 1 botol minyak kayu putih yang kecil kalau sampai yang itu untuk dibagi beberapa. Nah, dalam hal ini Paulus merasakan semua itu.
Tapi ada kepuasan di dalam dirinya. Sehingga dia berkata, aku tahu mana kelimpahan, aku tahu saat kekurangan. Dan kita melihat juga beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengajarkan untuk saudara dan saya. Kita dapat melihat kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh Yusuf juga. Dia boleh tahan, dia boleh kuat. Kita tahu Yusuf, waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Bukan Anda ya, saya saja ya. Saya kalau masuk got aja nggak tahan ya. Rasanya pengap, cium bau, segala macam ya. Saya membayangkan bagaimana Yusuf itu dibuang oleh saudaranya, dimasukin di sumur ya. Ya, kan di dalam sumur. Nah, di dalam sumur kan beberapa kali saya dengar di berita di TV, itu ada gas. Ya, di dalam sumur ada gas loh. Nah, bisa saja Yusuf nyesek juga di situ loh. Betapa tekanan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa yang dia dirasakan oleh Yusuf. Dia masuk dibuang oleh saudara-saudaranya. Kita udah pernah belum dibuang? Masuk got aja kita ngamuk ya, apalagi dibuang dalam perigi ya. Nah, Yusuf mengalami itu. Habis dimasukin dalam sumur, Yusuf diangkat bukannya untuk dibalikin ke rumah bapaknya, bukan, dijual. Betapa penderitaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Yusuf. Sudah dijual di rumah Potifar, dia bekerja seperti pembantu, membersih ini, membersih apa, segala macam. Difitnah lagi sama Tante Foti. Karena Tante Foti jatuh cinta kepada dia. Dan Yusuf adalah teladan yang luar biasa. Ada banyak sekarang orang, kalau sudah mau ada godaan yang datang, bukan dia lari menjauh, tapi dia lari mendekat. Tapi Yusuf adalah pribadi yang luar biasa. Dia lari menjauhi Tante Foti. Amin. Yusuf lari. Karena dia tahu, di balik tekanan yang dia alami, ada berkat yang Allah siapkan untuk dia. Di balik permasalahan yang dia alami, di balik segala perkara yang dia alami, dia tahu Allah akan menolongnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam cerita Yusuf, Yusuf adalah orang luar biasa. Akhirnya karena fitnahan dari Tante Foti, Yusuf masuk lagi ke dalam penjara. Anda bisa bayangkan sudah berapa 3 kali dia alami. Pertama dimasukkan ke dalam 3 kali ya. Pertama dimasukkan ke dalam perigi, kedua dijual, ketiga difitnah, keempat masuk penjara. Sehingga ada orang bikin film tentang karakter Yusuf dikatakan pria sejati. Dan memang benar, Yusuf adalah pria sejati, karakter yang luar biasa. Dimasukkan ke dalam penjara, kalau kita baca biografinya Yusuf, dia masukkan dalam penjara. Penjara itu adanya bukan seperti kayak Rasul Paulus kan hanya dirantai, kaki, bawah tangan. Tapi Yusuf di dalam katup. Katup itu tertutup. Nah, katup itu kalau kita belajar teologi ya, diceritakan di situ, Yusuf ditahan dalam keadaan berdiri, gak bisa duduk, gak bisa jongkok. Anda bisa bayangkan, dia buang air besar di situ, dia makan di situ dalam keadaan berdiri, lututnya gak bisa ditekuk, dikatup dia di dalam situ. Itu namanya kalau sekarang bilang penjara isolasi ya. Betapa penderitaan Yusuf yang luar biasa yang terjadi dalam situ. Tapi dia tetap tahan karena dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan Yusuf mau. Akhirnya saudara terjadi juru minum dan juru roti masuk ke dalam penjara.
Sudah minta tolong kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi, sudah dijawab sama Yusuf bahwa tukar roti 3 hari lagi nanti kamu akan dipancung, juru minum nanti akan diangkat. Sudah dikasih jawaban. Dia terus Yusuf pesan, nanti tolong ya kalau kamu keluar beritahu kepada raja ada saya di sini. Oh, dia sih waktu ditolong yang juru minum sama juru roti bilang, oke, nanti kami beritahu. Sesudah mereka keluar, mereka apa? Lupa. Anda bisa tahu kita sudah menolong orang malah dilupakan. Yusuf mengalami itu. Jadi sudah berapa? Ya, dibuang, masuk ke perigi, dijual, difitnah, masuk penjara, dikatupan, di dalam tutupan, baru selama 1 minggu, 2 minggu baru dikeluarkan. Baru itu ketemu dengan juru roti, juru minum, sudah ditolong malah dilupakan. Tapi Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan. Sehingga suatu saat Tuhan melihat keadaan Yusuf. Tuhan melihat keberadaan Yusuf. Dan akhirnya raja bermimpi. Tidak ada satupun yang dapat menafsirkan mimpi dari raja. Ingatlah si tukang roti itu, juru roti itu. Juru roti apa juru minum saya lupa. Dia mengingat, dia bilang kepada raja, Tuan, di dalam penjara ada seorang yang dapat menafsirkan mimpi. Akhirnya Yusuf dipanggil. Anda bisa lihat Yusuf dipanggil itu rencana Tuhan, karya Tuhan luar biasa juga terjadi dalam Yusuf. Karena apa? Yusuf rela dan mau mengambil bagian dalam proses, dalam penderitaan. Sekarang kita, kalau ada proses dan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, bagaimana reaksi kita? Apakah kita tetap tenang menerima proses itu? Atau kita ngamuk? Kita belajar pribadi seperti Yusuf. Saya juga, saudara, bisa tahu ya, saya 5 tahun ini rasa sebagai manusia deg-degan. Anak saya tiba-tiba harus dilarikan ke IGD, tiba-tiba harus dilarikan apalagi terakhir ini ya, saya sampai berkata kepada Pak Ari, kok sekarang ini makin sering ya nih anak ini masuk IGD. Kalau kemarin masih agak-agak jarang, sekarang makin intens itu masuk. Kan baru kemarin dia IGD, sekarang IGD lagi. Ini sekarang dia lagi di IGD loh, Bapak Ibu sekalian. Saya sedang berkhotbah untuk Bapak Ibu sekalian sedang mengajar gini, dia lagi di IGD sekarang untuk pemeriksaan otopsi apa itu yang diperiksa semuanya itu. Saya kurang tahu namanya segi medis. Otopsi ya, endoskop. Yang berendoskop. Jadi salah, bukan dokter soalnya. Endoskop, nggak ngerti medis saya. Saya bukan bengkel ini saya bengkel rohani. Jadi nggak tahu segi medis. Jadi kalau dokter ada yang tahu tentang medis, I'm so sorry. Jadi dia sudah 3 hari ini, kalau dia tadi saya sudah bilang kalau dia BAB warnanya dia hitam, kalau dia buang air kecil keluar darah. Nah, jadi dia nanti di endoskop mau dilihat apakah ususnya itu ada bagaimana atau gimana ya, hanya berdoa saja gitu ya. Dan saya percaya Tuhan punya kendali dalam kehidupan dia. Ya memang apa-apa yang terjadi ya proses untuk saya, untuk Pak Hari, untuk dia juga gitu ya. Supaya kita tetap lebih dekat pada Tuhan, atau mungkin kan kita harus segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita kan harus koreksi diri. Ya, kita harus Tuhan di dalam proses yang ada, apakah ada kesalahan minta ampun, atau kan setiap kita berdoa ada jawaban Tuhan untuk kita. Jawabannya itu ya saya jawab sekarang, atau nanti ya nak, sabar nak, itu kan jawaban Tuhan buat doa kita ya. Dan kami sedang menjalani semua itu ya. Kita mau tetap bertahan di dalam Yesus apapun yang terjadi. Seperti Yusuf, bukti kita bisa melihat akhirnya Yusuf diangkat sebagai kuasa penuh di Mesir. Amin. Amin. Kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, wow saudara, meskipun kita merayap, tapi Tuhan berkata,
Kalau meskipun kita jatuh, tapi Tuhan bilang tidak sampai tergeletak. Amin. Karena Amin. tangan Tuhan menopang saudara dan saya. Yang penting kita mau serahkan segala permasalahan kita ke dalam tangan Dia. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Ada tokoh-tokoh di dalam kitab yang masih banyak seperti Ayub. Anda bisa bayangkan Ayub yang punya anak 5. Coba kita lagi punya usaha, tiba-tiba datang pembantu kasih tahu, Pak, si A meninggal. Belum lama ya, si A datang, Pak, si B meninggal. Belum lagi datang lagi, Pak, usaha kita habis. Pak, kita dijarah. Bagaimana perasaan Ayub pada saat itu? Belum lagi istrinya tidak mendukung. Istrinya malah bilang apa coba? Hei, kutuki saja Allahmu. Kenapa kamu masih mau sembah Dia? Dalam keadaan luka parah juga. Ayub masih bergaruk dengan beling. Saudara bisa bayangkan, mungkin saudara kalau luka cuma itu. Ayub garuk tangannya itu pakai beling loh Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tetap mau bertahan. Bukti apa saudara bisa lihat? Tuhan memberkati Ayub. Tuhan memulihkan Ayub. Siapa lagi yang ada di toko-toko dalam Alkitab? Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya agar supaya kita tetap setia di dalam Dia. Kita tetap berpegang kepada Dia karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Apapun keberadaan saudara dan saya pada sore hari ini, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang adalah penolong untuk saudara dan saya, yang adalah perisai bagi saudara dan saya. Gak usah takut menghadapi apapun. Gak usah takut apapun badai yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda sekarang masih Anda sudah berdoa bertahun-tahun, masih tetap sakit, sedikit-sedikit masuk ke rumah sakit. Jangan takut. Iblis memang bisa membinasakan tubuh kita, tapi nyawa kita dia tidak bisa. Karena firman Tuhan berkata, lebih baik kamu masuk ke dalam surga dengan tangan buntung daripada kamu masuk neraka dengan utuh semua. Anda masih dalam keadaan sakit, gak usah khawatir. Berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah penolong yang setia. Kita boleh lihat beberapa hamba Tuhan. Seperti Bigman Sirait dalam keadaan penyakit jantung, dia meninggal. John Hartman dalam keadaan sakit kanker kulit, dia meninggal. Tapi apa? Tuhan menyelamatkan nyawa. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang pada hari ini, mungkin kita mengalami tekanan yang luar biasa, baik dalam tekanan ekonomi. Percayalah, Allah yang kita sembah adalah sanggup menanggung segala perkara kita. Asal kita mau setia di dalam Dia. Kita merasa puas di dalam Dia. Puas, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas. Ada kan lagu gitu? Puas dengannya. Apa ya selanjutnya? Dan. Sungguh ku puas. Ku sungguh puas. Puas dengannya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua, buat kita puas. Apapun keadaan kita masih tetap sakit, kita harus bersyukur. Karena apa? Di balik sakit, kalau kita bersyukur, di balik sakit yang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak menghujat Tuhan karena penyakit ini. Di balik kelimpahan, kalau Anda sekarang berlimpah, di balik kelimpahan, kita tidak berbuat dosa. Amin. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Saya percaya kita semua selalu berharap kepada Dia. Allah yang setia, yang selalu memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Betapa Engkau Allah selalu membela kami. Betapa Engkau Allah selalu memberikan kemampuan untuk kami. Betapa Engkau Allah selalu menolong kami. Memberikan kekuatan. Memberikan rasa puas di dalam kehidupan kami. Di mana kami puas mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Hambanya Ibu Ipon Grace ya, yang sudah memberkati kita semua ya. Kita harus tetap kuat ya, tetap eksis ya. Bertahan ya. Jadi maaf kata, jangan lemah kita jadi anak Tuhan ya.
Kita harus tetap bersandar, segala sesuatu kita harus ingat ada waktunya, ya. Ada sebuah lagu, ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Ya, saya jadi teringat Ibrani 13 ayat 5. Terkadang manusia ini yang dikejar apa sih? Uang, ya. Seperti Bu Messi ada ngomong, ya. Ada apa lagu sekolah minggu, ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, dan malam? Uang, uang, uang. Dari Tuhannya kapan? Kapan-kapan. Waduh. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tentunya sekarang, ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang Yesus katakan. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu pasti sempurna. Bagi yang tetap kuat, tetap bertahan, ya, orang yang tetap bertahan dan kuat itu pasti akan dilimpahkan berkatnya oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, puji Tuhan, saya hari ini sudah dapat kabar, ya, dari Badan Pertanahan Negara, ya, sertifikat AGB saya besok saya harus setor 2,5 juta, ya. Lanjutannya seperti apa? Saya berdoa aja, ya. Kalau Tuhan izinkan bisa keluar uang sedikit, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Harusnya gratis. Harusnya gratis, ya, Pak Nikolas. Itu kalau Pak Nikolas yang ngurus, gratis. Karena nilainya itu nggak besar soalnya. Yang ruko. Ya, tapi kan saya juga sempat kaget waktu ketika saya tanya notaris sekitar 40 juta. Belum juga biaya notarisnya. Waduh, belum ada embel-embelnya lagi. Wah, repot ini, mau jual apa lagi yang dijual. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan campur tangan itu nggak ada yang mustahil. Yes. Amin. Ya, itu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang tetap berharap kepada Yesus. Iya. Ya, karena Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya merasa sukacita banget, ya. Saya lihat email, anak saya yang bukain email. Oh, puji Tuhan. Besok harus store 2,5 juta. Saya juga udah tanya ke bank BPN kemarin, ya. Ini Bapak tinggal lanjut, 3 hari lagi Bapak dapat kabar untuk store. Setelah itu 2 minggu suratnya selesai. Waduh. Tuhan, berapa nih yang saya harus bayar? Luar biasa, ya. Tuhan Yesus baik, ya. Saya juga berdoa kalau boleh dinaikkan jadi sertifikat hak milik, ya. Jadi 20 tahun lagi nggak repot-repot lagi nanti bayar. Ya. Karena ngurusnya ini mondar mandir itu, ya. Kayak apa itu kalau mondar mandir? Kayak gosokan gitu, ya. Riwa-riwi, ya. Tapi enak sih. Sekarang maaf kata, ya, nggak ada yang orang-orang dalam itu, ya, semuanya transparan, ya, terbuka, ya, asal kita mau sabar, ya. Saya selalu kalau di sana saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong, sekalipun saya harus ke sana, harus buka itu, buka apa kemarin tuh, buka PBB itu nunggu 1 jam loh. Waduh, itu repotnya bukan main itu, ya. Saya bilang, kenapa nggak bisa dibuka, Bu? Nggak tahu nih. Waduh, saya berdoa. Di dalam nama Yesus, buka. Akhirnya buka 1 jam lebih loh, nunggu. Waduh, tapi luar biasa. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, ya. Saya berterima kasih sama Tuhan Yesus, juga sama teman-teman, ya, yang mendoakan, ya. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Amin. Jangan cengeng, ya. Jangan menyerah, ya. Kalau orang yang menyerah itu berarti orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Ya,
Tapi kalau orang yang tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Ya, saya akan berdoa nanti juga untuk anaknya Pendeta Aripaat ya, Yapet ya, yang masuk IGD ya. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan ya. Yuk kita berdoa dulu ya untuk Yapet ya. Sebelum masuk doa syafaat, nanti sebuah lagu oleh Bapak Nikolas, nanti doa syafaat Ibu Lydia ya. Kita berdoa dulu untuk Yapet ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Pendeta Aripaat bersama Ibu Ivon yang selalu setia melayani Engkau Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan, pakai terus Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa khususnya untuk Yapet anaknya Tuhan, tolong Tuhan. Yang mana hari ini ada di IGD Tuhan, tolong Tuhan, campur tangan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pasti menyembuhkan, Kau ajaib Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa sujud Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya turun atas Yapet Tuhan. Kau tolong sembuhkan, pulihkan Tuhan sempurna. Sehingga dia tidak cuci darah lagi Tuhan. Percaya Kau punya stok ginjal yang baru Tuhan. Dari surga Kau curahkan secara ajaib. Kami percaya Tuhan, Kau pasti menyembuhkan Yapet. Juga berkati Bapak Aripaat bersama Ibu Ivon Grace yang selalu berdoa untuk anaknya Tuhan. Kau kiranya tolong Tuhan, belas kasihan turun sehingga sembuh dan sempurna kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ketiga anaknya, mantu, cucunya juga dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terlebih lagi Tuhan untuk pelayanannya. Menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada di dalam segala pelayanan Pendeta Aripaat bersama Ibu Ivon. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Nikolas, sebuah lagu untuk masuk doa syafaat Ibu Lydia. Hari ini hambanya Ibu Ivon yang sudah memberikan sharing firman. Juga, besok nih ibadah nih. Ada yang kenal ya? Siapa nih yang besok pembicara? Pendeta Asin, ya. Ini semua pasti orang yang lama-lama pasti tahu ini Pendeta Asin ya. Kita mendengar firman Tuhan besok. Saya lebih dari pemenang ya. Nah, ini besok kita harus tahu kita ini adalah pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus. Silakan Pak Nikola. Ya, baik. Sekali lagi kepada Ibu Ivon yang telah memberikan sharing firman. Sungguh memberikan satu anugerah besar motivasi hidup kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Amin. Juga tentu kepada Pak Aripaat yang terlalu mensupport, ya tentu ini penting buat kita supaya kita selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Ini jangan. Kalau kita cerita tentang mengenai kisah Yusuf sungguh luar biasa. Tapi hari ini adalah hari kemenangan kita, bahwa apa yang telah disaksikan, sharingkan tadi menjadi kekuatan baru buat FM dan buat kita semua yang hadir di sini. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kisah hidup ini untuk kita semua. Yesus mati demi kita di kayu salib. Kita merenung semua atas kisah ini yang tak pernah habis untuk kita sampai hari ini. Bersama dosa kita telah ditebusnya, karena kita adalah anaknya. Semua Dia, semua Yesus, Yesus, Kau Raja Allahku. Ku sembah Engkau, Yesuslah Allahku. Ku sembah Engkau, Yesuslah Rajaku. Selamanya ku tak pernah akan goyah, Tuhan, selamanya ku percaya padamu. Ku percaya Engkaulah Yesus Allahku. Ku yakin Kau menebus diriku. Selamanya ku katakan goyah, Engkau Allahku, Rajaku yang agung. Engkau Allahku, Rajaku yang agung. Haleluya, Tuhan memberkati. God bless. Saya kembalikan kepada host. Amin. Ya Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami tetap kuat ya Bapak. Memang harus kami hadapi apapun juga Tuhan. Tetapi kami tidak sendiri bersama dengan Tuhan. Kami juga menyerahkan kembali buat Ibu Ivon Tuhan. Kau terus berikan hikmat daripada-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan, lindungi jaga buat Pak Hari juga sama Tuhan. Kau pakai dalam pelayanannya. Lebih buat anaknya David Tuhan, yang saat ini ada di UGD. Kami doakan kembali Tuhan, biar mujizat yang akan terjadi Tuhan. Kau hancurkan semua sakit penyakit Tuhan. Bahkan boleh sembuh semua sakit penyakitnya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan masih sama, tidak pernah berubah Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan campur tangan Tuhan. Biar kuasa Tuhan akan menolong semuanya. Biar Yafet boleh sehat Tuhan. Boleh melayani mana-mana tempatnya Tuhan. Bukan hidupnya Tuhan. Mari Tuhan, selamat Tuhan, tolong Bapak. Biar Tuhan akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kami. Kami percaya ada maksud Tuhan, ada nama Tuhan yang ingin dipermuliakan Bapak. Sebab itu kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pak Mingguan Tuhan. Kau juga di dalam masalah yang dihadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan jalan. Tuhan akan mencukupi semua keperluannya Tuhan. Biar kasih-Mu akan
dan campur tangan. Karena hamba-Mu yang sudah setia melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Yang sudah tekun dia untuk meneruskan setiap hari. Diadakan doa di jam ini Tuhan. Di mana banyak orang yang sudah menerima berkat-berkat yang daripada-Mu ya Bapak. Itu kami bersyukur Tuhan bisa berjalan sekian tahun lamanya ya Bapak. Kami percaya Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Tolong buat istri anak-anaknya Tuhan. Kau jamah semuanya Bapak. Kau lindungi, kau jaga, sertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Hendra Tuhan. Kau jamah, kau sembuhkan Tuhan dengan sempurnanya. Biar dia kembali lagi untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Biar belas dan kasihan-Mu ya Bapak. Kami percaya mujizat masih ada, mujizat akan bekerja dengan luar biasa. Tambahan kuasa Tuhan yang akan menolong. Biar Pak Hendra boleh pulih kembali kesehatannya. Terima kasih Bapak buat Ibu, buat anak mantu cucunya. Tolong semuanya, usahanya tolong semuanya Tuhan. Kau memberkati, Kau terus buka jalan masalah apa yang dihadapinya. Kami percaya Tuhan akan menolong semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga akan tolong buat Joni yang terus Tuhan membantu dalam di family ministry ini. Tuhan tolong semuanya. Buat Bu Messi tolong Kau pakai terus dalam pelayanannya, terus Kau sertai buat anak-anaknya, Kau sertai Tuhan, campur tangan ya Bapak. Kami serahkan buat Ibu Endelin juga tolong ya Bapak, buat Ibu Grace, Pak Yohanes, Tuhan tolong semuanya. Pakai kami semua jadi alat-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga doakan buat Pak Domingus Tuhan yang akan rencana untuk berangkat melayani pekerjaan-Mu di Korea. Tuhan tolong sertai campur tangan-Mu, biar kasih-Mu terus menolong ya Bapak. Kami serahkan semua yang lainnya juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan akan menolong, Tuhan campur tangan dan Tuhan akan menyertainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga doakan buat para hamba-Mu, anak-anak-Mu, Kau pakai semua mereka Tuhan, boleh menjadi saksi, menjadi terang bagi kemuliaan nama-Mu, boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Teristimewa buat setiap keluarga kami semuanya, selamatkan mereka Tuhan, biar mereka semua boleh datang, boleh percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan kembali buat bangsa negara kami Tuhan, tolong Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami doakan terus buat Pak Jokowi sebagai pimpinan presiden dan wakil Tuhan. Kau terus berikan hikmat Bapa, Kau terus sertai campur tangan, lindungi jaga Tuhan dari orang-orang yang tidak senang Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat semua kabinet di pusat sampai ke daerah Tuhan, tolong semuanya biar semua bekerja dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Buat anggota DPR, MPR juga tolong mewakili rakyat biar dia bekerja dengan baik, suaranya dengan baik Tuhan. Semuanya Tuhan akan tolong Tuhan. Para menteri juga pada tolong Tuhan, Menteri Keamanan, tolong Menteri Kesehatan yang sekarang COVID Tuhan. Oh, datang kembali Bapak, mari Kau jamah, Kau lindungi Tuhan. Yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah mereka Tuhan, jamah semuanya. Bahkan buat kami semuanya juga Tuhan, lindungi, jaga kami Tuhan. Kami juga terus berwaspada ya Bapak dengan keadaan ini. Kami pun merasakan Tuhan, bagaimana yang kami harus ada ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus menolong Tuhan. Jamahan kuasa-Mu terus menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong para dokter medis Tuhan, tolong rumah sakit semuanya tolong. Biar mereka juga diberikan kekuatan kesehatan Tuhan. Biar mereka bekerja juga dengan baik ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus
terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami percaya Allah pendengar setiap doa kami. Bahkan Allah menjadi jawaban buat kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Biar kaminya Tuhan, biar kami juga tetap sama kasih kami kepada Tuhan. Dan kepada sesama kami Tuhan. Biar mereka Tuhan lindungi, jaga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada, menyenangkan hati Tuhan, dan selalu meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh, yang taat. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini yang bincang-bincang bisa nggak Bu Messi? Ya, ya. Perempuan harus bisa. Ya. Berkat ini Bu Messi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi dengar firman Tuhan. Barangkali ada yang menangkapi firman Tuhan atau mau bersaksi. Saya persilakan Ibu Lydia yang paling tua di SM. Pak Bu, saya Lydia. Ya, terima kasih. Kalau nomor 1 enak tinggal dapat dia kasih saya. Yang kita bersyukur ya, selalu mau pertama dan utama ya. Itu nyatanya berbeda ya. Terima kasih kalau Tuhan bawa Suaranya berisik. Masalah memang, tapi kita berkuat ya. Itu satu yang sudah kekuatan ya. Saya juga di sini jaga-jaga ya, karena paket saya lagi, yang dulu udah kena lagi gitu. Ya kemarin dekat-dekat saya takut juga gitu. Kita sebagai manusia takut juga gitu. Karena ya saya juga jaga-jaga aja gitu. Saya juga berdoa terus supaya jangan kena gitu. Kalau mau di PCR kan udah pasti ada gitu ya penyakitnya. Tapi kita kan nggak ini ya, saya tuh nggak pernah sih suka periksa-periksa gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Nah juga jaga-jaga makanan juga gitu ya. Kita mesti jaga gitu ya. Nah, saya bersyukur lah ya, memang firman Tuhan selalu menolong buat kita ya. Memang segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia ya. Jadi segala perkara itu Tuhan dapat tanggung ya. Memang saya selama melayani, kalau lagi saya merenung gitu ya, kayaknya banyak masalah gitu ya. Dengan teman, saya pernah diusir juga, pernah dibungkusin baju saya gitu ya. Tapi itulah di situ kita mesti artinya kuat ya. Itu teman kan, memang manusia kan ada berubahnya gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu karena saya bukan melayani ikut bantu, itu bukan melayani teman saya kan, kita melayani pekerjaan Tuhan sama-sama gitu kan. Jadi saya bersyukur aja gitu. Jadi begitu saya renung gitu ya,
ya adanya sekarang begini. Ya itu udah jalan-jalannya gitu kita harus lalui. Seperti tadi kan diceritakan tentang Yusuf, kan ya bagaimana perjalanan dia, begitu banyak penderitaan, tapi ujung-ujungnya kan Tuhan memberkati gitu ya. Saya juga begitu senang gitu kalau lagi saya ngelamun, iya Tuhan tuh tolong ya. Ujung-ujungnya juga saya dapat berkat, masih sehat, masih kuat gitu. Kalau teman saya yang udah usir saya, yang artinya membungkusin baju saya pakai koran, ya banyak kan, jadi sedikit dibungkusin, mungkin ada berapa bungkusan gitu ya. Nah itu di situ syukur ya, jadi Tuhan itu baik menolong. Bahkan teman saya yang ini udah nggak ada, udah meninggal gitu ya, meninggalnya juga ngeri. Sebetulnya saya nggak pernah gitu ya, arti mempunyai sakit hati, saya doakan terus gitu ya, supaya artinya pelayanannya lebih baik lagi gitu ya. Tapi ternyatanya berbeda, saudara. Sedikit saya saksikan dia jatuh gitu ya, waktu khotbah dia jatuh, nggak jatuh sih kayaknya. Seperti ya sama kayak mertua saya juga begitu ya, artinya dia lemes gitu, terus diambil apa gitu, terus dibawa ke rumah sakit, nggak taunya itu apa pendarahan di otak gitu ya, jadi seperti pendarahan di otak, akhirnya dioperasi dan dioperasi akhirnya nggak tertolong ya, meninggal hampir 2 tahun kalau nggak salah gitu ya, nggak bisa apa-apa gitu, jadi dirawatin dengan 2 suster gitu ya. Nah akhirnya dia meninggal juga ya. Nah itulah saudara, saya sebetulnya pelayanan dia baik ya. Selama dia di Serang saya juga banyak menolong, selama di Jakarta saya bantuin gitu ya. Tapi itu ternyatanya begitu ya. Tapi itu saya bersyukur ya, Tuhan tuh baik menolong gitu ya saudara. Jadi itulah ya sedikit perjuangan kita, perjalanan kita melayani Tuhan. Saya bantu di situ nggak dapat apa-apa loh saudara. Kalau saya jadi tukang masak mungkin bisa dapat gaji lebih banyak ya. Di situ nggak dapat, saya jadi tukang masak. Masakan saya senang, anaknya senang, semua senang. Kalau saya masak, saya nggak mikirin gitu. Pokoknya saya masak, saya sediain udah. Kalau habis itu sore nggak ada ya udah urusan dia, bukan urusan saya. Saya cuma tugasnya masak gitu kan. Jadi nanti kalau udah nggak punya uang, saya pulang ke Serang. Saya minta sama mama saya kan buat nambahin beli micin sama garam gitu ya, yang murahnya karena pengen enak masakan kita kan gitu. Jadi diusahakan sebisanya gitu kan. Jadi saya bersyukur ya, itu perjalanan saya sedikit. Tuhan itu baik ya. Jadi kita nggak terlalu banyak bersungut-sungut gitu. Kita juga bersyukur gitu ya. Jadi teman-teman saya juga begitu. Kita nih ada begini nih karena ya perjalanan kita. Jadi nggak menyalahkan. Oh kamu kenapa belum kawin gini-gini udah tua? Nggak bisa. Itu pokoknya kita udah kumpul sekarang karena Tuhan gitu ya. Jadi saya bersyukur gitu. Jadi semua apa yang keadaannya gitu, jemaat yang saya pimpin kita sama-sama kita gitu. Saya juga keadaannya begini bisa ada di sini ya udah bersyukur. Jadi kita semuanya kumpul karena Tuhan gitu ya. Jadi dengan jalan-jalan ini kita bisa sama-sama kumpul. Jadi nggak usah disalahkan. Oh udah tua kamu nggak kawin, nggak usah. Itu udah jalannya Tuhan. Jadi kita bisa ketemu di sini gitu. Itu aja sedikit ya. Ibu Yvonne, terima kasih firman-Nya yang begitu menguatkan kita kembali supaya kita tetap bertahan di dalam penderitaan apapun juga. Tuhan tidak pernah tinggalkan buat kita. Makasih Bu Messi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Lydia. Salam kenal Pak Rudi Sidong. Boleh memperkenalkan diri Pak? Salam, selamat sore. Sore Pak. Selamat petang ya. Tadi saya dapat lain daripada Ibu Lia, dia suruh ada Pak Nicholas di situ, katanya ada juga Pak itu Pak Prasteko Moguming Unisida. Oh ya, kenal aku bilang dengan dia. Ini dari Malaysia nih, ya salam kenal daripada Malaysia. Ya, salam Pak. Lama tidak ketemu. Salam kenal Pak. Ya. Nah, Pak Nicholas juga lama tidak ketemu. Iya, luar biasa Pak. Hai, salam. Ini teman dari Malaysia ini. Luar biasa, shalom semua, salam kenal ya. Ya, belum lagi bersaksi Bu, nanti lagi baru ikut ini hari, baru dibagi tadi oleh Ibu Lia tadi. Ya, terima kasih Pak Rudi Sidong. Tuhan berkati Pak. Amin, amin. Tuhan berkati ya. Mungkin Pak Rudi sedang mau kesaksian sepatah dua patah kata, silakan. Oh, belum lagi Pak Nicholas. belum
belum lagi. Ya. Ya belum siap lagi tengah loading ini. Malaysia mana Pak? Saya Johor Baru, Bu. Oh Johor, saya sudah pernah ke Sungai Temon. Oh, Sungai Telur. Pergi cari Ya. pagi. Sama di gereja apa? Karismatik. Church karismatik. Berapa gereja tuh yang di lupa saya. Kota Masai, Kota Masai. Kota Masai. Ya. Itu Apa ya saya lupa. Terawang Tritis. Pastor ini Terawang Tritis apa tuh lupa. Lupa Bang. Ya. Itu kerja saya tuh, kerja kami itu. Oh, iya. Gereja apa Kak? Calvary Karismatik Pastor Winnie Pret yang gembala dekat situ. Oh iya, Calvary. Oh iya, ya, saya melayani di Calvary. Ya, Calvary. Pastor Pendi. Pastor Pendi, Jonathan. Lupa lah. Pastor Yonatan, Pastor apa? Lupa sudah. Pastor Jalung. Jalung ya, Pastor Jalung. Ya, saya melayani Pastor Jalung. Ya, aku kenal. Ya, mungkin aku pernah lihat, Bu. Itu sebenarnya pastor saya. Oh iya. Oh. Pastor Jalung ya. Pastor Jalung, saya melayani dia. Church ya. Ya. Banyak jemaatnya di Sungai Temong. Ya. Jemaatnya banyak di Sungai Temong. Iya. Bapak sudah pernah jumpa saya kan? Mungkin ada yang lupa, Bu. Ya. Kami di Calvary Karismatik Bukit Dahlia baru buka cawangan baru. Kami di Calvary Karismatik Bukit Dahlia. Ya. Oh, Ibu Dahlia. Ya. Pastor Dahlia. Pastor Winnie Pret Kota Masai, Pastor Jalung di ada Pastor Jalung dengan itu Sungai Temo dengan Taman Asin. Terus Pastor Pastor yang selalu Pastor itu siapa? Lupa, banyak yang sudah lupa sudah namanya. Ada pastor di sana. Iya, iya. Iya, Galilee Church. Ya, salam kenal Pak. Ya, salam kenal Bu. Tuhan memberkati. Ibadahnya tiap hari Pak. Zoom. Kalau Bapak ada waktu boleh mampir ya. Misalnya hari ini saya kerja sih sampai tengah hari tadi pas hujan kali di Johor Baru banjir. Kena hujan Oh ya. Jadi saya tengah hari. Biasanya jam 5 lebih baru jam 5:30 baru sampai rumah. Iya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, Pak. Amin. God bless. Pak. Ya, saya silakan Ibu Lia.